Polemik di dunia skincare kembali memanas setelah pihak Reza Gladys memberikan peringatan keras kepada Samira Farahnas alias Doktif. Melalui tim kuasa hukumnya, Reza Gladys menegaskan tidak akan tinggal diam jika Doktif terus membongkar informasi yang dianggap berkaitan dengan produk kecantikan milik klien mereka. Pernyataan tersebut muncul setelah Doktif beberapa kali mengulas produk tersebut di media sosial dan menyinggung dugaan pelanggaran tertentu. Pihak Reza Gladys menilai tudingan tersebut tidak memiliki dasar kuat dan berpotensi merugikan reputasi bisnis yang telah mereka bangun. Kuasa hukum Reza Gladys juga menegaskan bahwa penilaian mengenai legalitas suatu produk seharusnya menjadi kewenangan lembaga resmi, bukan individu. Mereka menilai tindakan membuka atau membahas secara detail formula dan informasi produk bisa masuk dalam ranah pelanggaran rahasia dagang. Karena itu, tim hukum menyatakan sedang mengkaji langkah hukum yang bisa diambil jika tudingan tersebut terus disampaikan di ruang publik. Jika situasi berlanjut, laporan resmi terhadap Doktif disebut sangat mungkin dilakukan demi melindungi kepentingan bisnis kliennya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Sebenarnya kalau masalahnya sama kasusnya si Reza ini, sebenarnya Doktif itu sudah membongkar dari dulu. Tapi ini kan BPOM-nya yang kurang bekerja dan gak mau bekerja. Masa sih orang sudah terang-terangan, sudah mengaku juga di persidangannya Niki itu masih dibiarkan bebas, bahkan masih jualan, kan aneh. Berarti di sini badan POM-nya yang sudah ya kan? Tapi untung ada Doktif nih, untung ada Doktif. Jadi mata kita tuh bisa terbuka, bisa kita paham ya ingredients yang ada di skincare itu. Untung ada Doktif. Jadi untuk kalian yang gak suka Doktif, kalian tolol. Mohon maaf dikira flashback ke belakang ya. Pada saat Nikita Mirzani dan DRG waktu itu berseteru, DRG bukannya tidak terima bahwa produknya itu dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani, makanya terjadilah pelaporan, ya kan? Makanya terjadilah ada uang 4M itu yang diberikan oleh DRG kepada Nikita Mirzani. Karena apa? Karena merasa produknya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani. Berarti itu kan produknya. Terus pada saat podcast dia menyatakan bahwa suami dan dia itu adalah pendiri daripada usaha tersebut dan produk-produknya itu tersebut milik mereka. Sekarang kok muncul statement bahwa DRG ini hanya seorang dokter karyawan di perusahaannya yang memiliki penghasilan 6,7 miliar. Berarti bukan produknya dong kalau misalkan dia hanya berstatus karyawan. Terus ngapain dia sakit hati waktu itu produknya dijelek-jelekan sama Nikita Mirzani? Padahal kan Nikita Mirzani nggak ada menjelek-jelekan produknya dia. Wong Nikita Mirzani hanya mereport postingannya dia kok. Nih nggak, iya kalau orang udah berbohong aja kerjaannya. Berbohong aja kerjaannya. Sekarang Doktif menemukan fakta-fakta baru bahwa apa yang dijual oleh DRG itu tidak sesuai dengan komposisi, ya. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh DRL. Nah ini ya wajib dikawal nih teman-teman, wajib dikawal nih. Ada apa nih? Salut juga ya sama Doktif yang sudah mentersangkakan Dr. Richard Lee gitu. Ya, yang poinnya kayak gini ya. Padahal mereka ini kan sama-sama dokter gitu. Tapi kok bisa berseteru seperti kayak dendam kesumat gitu. Padahal katanya kalau misalkan dokter sama dokter ini kan saudara kandung gitu. Tapi kelihatan seperti dendam membara. Tapi di sini aku sih dukung Doktif dah. Kenapa? Karena ada bahasa Doktif itu yang terakhir aku lihat ya. Kalau si Dr. Richard Lee itu bukan benar-benar mu'alaf ya, tapi dia bohong kalau dia itu sudah mu'alaf gitu, bohong. Nah di sini kan apa ya, agama juga dipermainkan sama dia gitu ya. Ya walaupun di sini juga aku nggak ngurusin ibadahnya dia, tapi ya gitu. Jadi hasil kita jadi ngeliat dia kok gini amat gitu, ya nggak sih? DRL ditahan, terus si SS itu katanya kepenang, alasan sakit. Yang benar apa kata dokter itu, kadang-kadang alasan sakit itu dijadikan senjata buat seseorang tuh mangkir dari panggilan kepolisian.
nih, gue nggak peduli soal itu, tapi gue lebih menitik beratkan pada Doktif. Kalian ingat gak, Doktif itu melaporkan DRL dan melaporkan SS itu lama sekali, setahun lebih loh. Padahal ini public figure, tapi lama juga ditangani oleh kepolisian, apalagi kita, bener nggak? Tapi lihat, Doktif selama laporan itu masih ditangani oleh pihak kepolisian, di fitnah lah, dituduh lah, terus wah banyak banget godaan buat Doktif, cobaan buat Doktif dalam melaporkan ini duaan. Disangkanya Doktif juga ingin menghancurkan, ikut jualan atau apalah. Nih, tapi buktinya dengan ditahannya DRL ini membuka peluang untuk ditahannya mafia-mafia skincare yang lain, termasuk SS ya, supaya para mafia skincare itu tidak hanya seenak-enaknya di Indonesia ini jualan bahan-barang berbahaya. Dan lihat satu persatu apa kata Doktif, laporan Doktif semua mulai naik satu persatu. Ini memang membutuhkan kesabaran. Kadang-kadang orang nggak sabar, kadang-kadang orang langsung menghina begitu saja soal laporan yang belum ditangani oleh pihak kepolisian. Padahal dalam hal ini laporan itu bukan berarti diam atau misalkan ditolak, tapi terus berjalan loh ya. Doktif juga gila-gilaan tuh dihinanya lah, dianggap gila, dituduh lah, gitulah dalam melakukan mereka semua hanya karena belum ada penangkapan. Misalnya omong kosong atau apa, tapi buktinya satu persatu ini mulai ditahan. Dan gue yakin nih, dengan ditahannya DRL ini membuka atau istilahnya pecah telur lah bagi ditahannya para mafia skincare yang lain. Yuk kita sama-sama dukung Doktif terus supaya Doktif itu terus menyuarakan hal-hal yang baik, yang berguna agar banyak masyarakat Indonesia itu, terutama kaum wanita kaum perempuan, tidak salah membeli skincare yang berbahaya. Udah dia tuh mengumpulkan uang, istilahnya dia bela-belain mengurangi jatah makannya atau apa hanya untuk beli skincare, tapi akhirnya ditipu oleh para mafia skincare yang nggak bertanggung jawab ini. Ya semoga dengan ditahannya DRL ini menjadi peluang juga untuk ditahannya para mafia skincare yang lain, supaya jangan ada kesempatan lagi buat mereka seenak-enaknya mengambil keuntungan di negeri ini. Oke, semangat terus Doktif. Gue yakin kebenaran pasti akan selalu berpihak pada orang yang benar. Oke. Kenapa sih Dr. Richard Lee ini tiba-tiba ditangkap? Gara-gara kasus apa dia ini tiba-tiba kemarin itu ditangkap gitu ya? Nah, banyak banget yang nanya soal ini di video sebelumnya yang aku bahas soal penangkapan Dr. Richard Lee kemarin itu guys ya. Nah, di sini aku akan coba menjelaskan ya, setahu aku aja dari yang aku baca, dari yang aku tahu aja gitu ya, soal penyebab Dr. Richard Lee ini tiba-tiba ditangkap gitu ya. Jadi intinya kasus ini masalah skincare dan masalah perlindungan konsumen guys ya, yang dimana di tahun 2024 lalu kan lagi heboh banget tuh masalah skincare abal-abal lah, skincare yang overclaim lah, overprice lah, apalah, over segala macam. Intinya banyak isu-isu soal mafia skincare itu kan, masih ingat kalian kan dulu kan heboh banget gitu ya. Nah pada saat itu Doktif ini atau Dr. Samira ini melaporkan produk skincare atau produk kecantikan milik Dr. Richard ini atas dugaan ada beberapa hal yang tidak sesuai atau melanggar undang-undang soal perlindungan konsumen gitu guys ya. Nah produk-produk milik Dr. Richard Lee apa aja sih yang bermasalah atau yang dilaporkan oleh Doktif di tahun 2024 lalu itu? Di sini aku baca sumbernya dari TV One News guys ya. Yang pertama ada White Tomato, produk yang dipromosikan memiliki ekstrak tomat putih, tetapi menurut pemeriksaan Doktif produk tersebut tidak benar-benar mengandung tomat putih seperti klaimnya, dan isi produknya sama dengan yang jauh lebih murah di pasaran. Terus yang kedua, produk DNA Salmon dan Stem Cell milik Dr. Richard Lee ini juga diduga tidak sesuai dengan klaim kandungan atau prosesnya guys ya, termasuk kemungkinan adanya relabeling. Relabeling ini kayak melabel ulang gitu ya dari merek lain atau brand lain gitu ya, yang dulu heboh isunya soal stiker-stiker yang ditempel itu loh. Nah kenapa ini jadi masalah dan dipermasalahkan sampai dilaporkan oleh Doktif gitu ya? Ya jelas guys ya, kalau misalkan dugaan ini benar adanya gitu ya, terbukti ya ini melanggar undang-undang perlindungan konsumen, yang dimana klaim berlebihan atau tidak sesuai dengan fakta dan juga harga yang tidak sebanding dengan isi dan manfaatnya. Dan dari statementnya Doktif juga aku nonton guys ya, dia juga bilang dia punya bukti-bukti akurat, punya saksi dan lain sebagainya. Jadi laporan ini bukan laporan yang asal-asal lapor aja gitu guys ya, ini mempertaruhkan dia juga kan, nggak bisa asal gitu ya. Bahkan sekarang juga kan Doktif ini sejak Desember 2025 kemarin ini juga tersangka guys ya atas laporan Dr. Richard Lee gitu ya. Jadi dilapor balik atas pencemaran nama baik lah, undang-undang ITE dan lain sebagainya lah gitu guys ya. Ini menyangkut masalah Doktif mengungkapkan soal perizinan kliniknya Dr. Richard Lee guys ya, seperti itu. Nah terus kenapa baru ditangkapnya sekarang, sedangkan laporannya udah sejak 2024? Ya nggak tahu guys ya, tanyain aja sama rumput yang bergoyang dangdut sana.